Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, wow, Alvin Lim mulai ciut terkait ucapannya yang menuduh Novi yang bukan-bukan beberapa waktu yang lalu ya. Beberapa pakar hukum dan juga praktisi hukum dan juga para lawyer-lawyer di Indonesia ini turun tangan mengatasi hal tersebut dan memberikan peringatan keras kepada Alvin Lim, dan siap-siap Alvin Lim diseret ke dalam buih ya. Oke guys, kita pakai videonya. Ini dia. Let's go. Hanya dari muka ke muka, gua nomor telepon Novi aja kagak ada. Itu yang di-share lagi dan bilang. Ya, melihat PT di atas tadi, kita bisa melihat ternyata rekan advokat yang dulunya vokal, yang dulunya menyerang Novi, ternyata sekarang sudah mulai menciut. Dan muter-muter omongannya yang gak jelas, dan situ membuktikan bahwa kita sebagai seorang advokat, seorang lawyer, harusnya fokus kepada perkara yang akan kita tangani. Bukan kita mencari-cari kesalahan pribadi dari lawan yang akan kita hadapi, karena seperti inilah jadinya. Seperti pepatah mengatakan, ya mulutmu adalah harimaumu. Nah, itulah akibatnya kalau kita tidak bisa mengerem dan kita tidak bisa mengetahui sebetulnya apa yang akan kita perkarakan dalam suatu kasus. Jadi buat rekan-rekan sesama advokat, sesama lawyer, marilah kita kalau mendapat kasus, mendapat case, yang kita bela itu adalah klien kita dengan permasalahannya, bukan melebar kemana-mana. Terima kasih. Betul. Setuju itu. Saat ini Agus harusnya berpikir gitu ya, kok saran-saran orang yang selama ini gua dapet kok nggak kepake, kok saran-sarannya udah gua lakuin kok tidak bermanfaat, kok saran-saran yang gua udah lakuin kok membuat gua akhirnya tambah dibully, kok saran yang udah gua lakukan sekarang ini kok nggak berdampak apa-apa. Harusnya Agus berpikir itu gitu. Nah, kalau sudah berpikir itu, maka kita harus memperbaiki diri. Cara untuk memperbaiki diri adalah gua tahu, kan gitu kan? Gua tahu. Jangan-jangan orang yang memberikan gua masukan, orang yang memberikan gua saran, orang yang memberikan gua nasihat adalah orang yang salah. Jangan-jangan masukan-masukan ini justru gua ini sedang dimanfaati. Iya. Dengar tuh Gus, ini justru masukan ini menguntungkan mereka saja. Nah itu kan, ini yang sebenarnya harus ditanam di dalam pikirannya Agus. Mudah-mudahan Agus itu menonton lah video ini gitu ya. Semoga aja Agus menonton ya. Agus harusnya sadar, kita itu jangan naif di dalam persoalan hukum seperti ini gitu. Kita jangan naif dalam menangani atau menghadapi suatu persoalan. Jika kita ada masalah, kita itu jangan naif. Tapi kalau Novi sendiri, nah saya balikin. Kalau itu saya mengatakan tuh kena unsurnya. Sebabnya apa saya kena unsur yang dikatakan di situ kan, ini kan pertanyaan, begitu. Tapi pertanyaan itu kan harusnya ditujukan langsung kepada yang bersangkutan, tidak melalui media yang mana mengatakan bahwa apa urusanmu mau di sini Novi kaya raya, emang kau rugi? Kan nggak rugi juga. Ini kan karena jealous, pengen memojokkan seseorang dengan posisi itu. Akibat keluarlah kata-kata itu. Uangnya banyak, alfarnya ada, jangan-jangan saya pertanyakan apakah itu hasil dari pelacur? Apakah itu hasil dari narkoba? Apakah itu hasil daripada TPPU? Ini pertanyaan-pertanyaan tidak manusiawi, karena objeknya itu yang tidak tepat. Sekali lagi kan kita orang Indonesia dengan budaya timur penuh dengan etika dan sopan santun. Itu pertanyaan objeknya sudah tidak layak. Nah, menjadi itu jadi pokok masalah berdasarkan Undang-Undang ITE,
itu dia publikasikan melalui media, sehingga buat ricu masyarakat, ricu netizen, media mengupload itu semua dengan berbagai tanggapan macam-macam. Yang paling menyakitkan ya, adalah keluarganya, anaknya, saudaranya, netizen yang lain, kan macam-macam pertanyaan nih. Benar nggak nih jadi saya bilang tanda kutip tadi ya, pelacur. Benar nggak ini penjual narkoba? Ini kan secara langsung atau tidak langsung sudah membuat harkat martabat daripada Novi sudah rusak. Iya, ini penggiringan opini. Nah, makanya layak untuk dilaporkan kan gitu. Jadi jangan dibandingkan dengan laporannya itu masalah meme itu nggak kena, nggak tepat. Nah kemarin itu juga Novi langsung ke Komnas Perempuan, dikuatkan oleh Komnas Perempuan bahwa memang apa yang disampaikan itu sudah tidak layak sebagai manusia yang beriman, manusia yang mempunyai adab. Itu adalah bahasa-bahasa orang yang tidak beradab, ya, seenaknya mengeluarkan kata-kata tersebut. Oknum-oknum polisi banyak jenderal-jenderal goblok. Wih, Banyak jenderal nggak ngerti hukum. Salah satu jenderal nggak ngerti hukum tuh Ricky Sitohang juga. Waduh. Itu bahasa oknum polisi tuh begitu ya. Vin, ya. bangun banget sih Alvin Kalau dia. orang sakit jangan dibawa ke mabes mulu. Bawa ke dokter. Bentar guys, Vin. bentar guys. Aku tanggapi dulu ya apa yang diucapkan Alvin Lim barusan yang ngatain jenderal-jenderal polisi itu goblok itu katanya ya. Ini orang kenapa ya? Kok segitu jengkelnya gitu ya, segitu semena-menanya ngatain polisi itu goblok gitu. Apakah dia kebal hukum atau gimana guys? Jadi penasaran nih dengan Ko Alvin ya, apakah ada orang besar di belakang dia gitu. Jadi seenaknya aja ngatain polisi goblok gitu. Wah, atau jangan-jangan dia tahu kalau umurnya katanya kan nggak lama lagi gitu ya. Jadi ya walaupun dia dihukum mati pun dia nggak masalah. Sebab dia ya intinya ucapan orang yang putus asa gitu guys. Nah, oke guys, kita lanjut ya. Bawa ke dokter berobat atau bawa ke mall bikin seneng, bikin happy itu orang udah stres, udah banyak pikiran, dibawa mulu ke Polda, apa dia nggak makin stres? Oke lah, fisiknya udah sakit gitu ya. Ini kalau misalnya lu bawa mulu proses hukum, apa nggak makin psikisnya terganggu? Vin, ya Alvin Lim denger. Kesel gue. Jadi menurut gue apa yang dilakukan oleh Alvin Lim ini agak menjadi satu kegelisahan banyak orang sebenarnya, karena persoalannya sudah mau selesai, seperti ada yang mencoba untuk menginginkan agar persoalan ini tidak secepat itu selesai. Iya, berlanjut Mungkin bisa lagi. jadi karena Ya. Alvin Lim kan merasa bahwa dia baru masuk udah selesai aja gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu kan. Tapi itu kembali lagi itu haknya Alvin Lim. Ketika dia mengucapkan itu, dia paham betul akan ada konsekuensi hukum yang nanti dia akan rasakan atau mungkin dia akan dapatkan. Dalam hal ini ya Novi juga melaporkan sebagai seorang warga negara, tentunya dia punya hak untuk melaporkan persoalan ini karena dia merasa dirugikan dengan disebut kata-kata gitu ya, disebut sebagai apa namanya, dia sempat sebut gitu ya kalau nggak salah ya. Ya intinya itu kan menjadi sebuah persoalan yang baru lagi, yang justru kalau siapapun dikatain seperti itu tentu akan membuat laporan polisi karena merasa dirugikan. Pasti akan ada rasa sakit hati, rasa ketersinggungan dari situ. Nah, memang Alvin Lim ada beberapa kali berucap bahwa dia sedang mempertanyakan, kan begitu. Mempertanyakan apakah penghasilannya itu ngeles namanya datang tuh. dari dia sebagai atau dari TPPO, kan begitu, menjual anak daripada ODGJ. Dia konteksnya dia bilang dia ingin mempertanyakan penghasilannya Novi dari mana. Nah, sekarang jadi persoalan begini. Kalau memang itu untuk mempertanyakan hasil uangnya, kenapa tidak menganalogikan terkait dengan apakah jangan-jangan dia bisnis tambang atau jangan-jangan dia bisnis properti? Kenapa harus mengarah ke dan TPPO? Betul. Nah, justru itu menurut gua dari dua pertanyaan yang dia ungkapkan itu mengacu kepada ingin mempermalukan dan membuat suatu prasangka agar orang-orang beropini bahwa betul apa yang dia sampaikan, bahwa memang benar nih misalnya Betul banget, betul bahwa banget. memang benar ada terjadi penjualan kecil di sana gitu, TPPO begitu kan.
Maka bagi gua memang dengan langkah Novi melaporkan kejadian tersebut, peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib adalah langkah yang baik begitu, agar tidak menjadi presiden yang buruk. Karena kita paham betul bahwa tadinya Alvin Lim ketika dia masuk ke dalam perkara ini, dia somasi Novi, dia somasi Densu, dia somasi sejumlah orang yang disebut dia sebagai jenderal-jenderalnya Novi, katanya tiktokers. Dia bilang tujuannya untuk membersihkan sosial media, internet mau dibersihkan supaya tidak ada lagi saling menghujat, lalu mengeksploitasi disabilitas begitu ya. Itu yang dia sampaikan. Bagi gue itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi ketika dia membuat suatu tuduhan yang serius terhadap Novi, yang dia katakan bahwa apakah Novi bekerjanya sebagai atau mungkin dia TPPO, bagi gue itu adalah upaya dia untuk mengotori kembali internet tadi kan. Kontradiktif. Di satu sisi dia bilang dia bertindak ingin membersihkan. Iya, aduh, sayang banget ya nggak selesai ya Pak Bulumendo menjelaskan. Tapi intinya di sini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Alvin Lim terhadap Novi itu sangat tidak terpuji sekali, itulah intinya. Dan tindakan yang telah dilakukan oleh Novi melaporkan Alvin Lim kepada pihak kepolisian, dan itu juga langkah yang tepat begitu ya. Jadi ya betul, kita nggak tahu ya ini Alvin Lim ini kenapa kok tiba-tiba baru masuk nyerang-nyerang pribadinya Novi, bukan apa yang dikuasakan Agus terhadap dirinya gitu ya. Ya harusnya betul yang disampaikan oleh Pak Blo, harusnya Alvin Lim ini apa yang dikuasakan kliennya aja terhadap dirinya, pembelaannya maksudnya begitu ya, bukan menyerang-nyerang pribadi lawannya begitu. Jadi intinya itu. Jadi sepertinya orang ini sudah kehabisan bahan nih guys. Ya mungkin bisa jadi yang disampaikan Pak Bro tadi, kalau dia baru masuk, tahu udah selesai aja, ya nggak enak dong. Kita bukan baru masuk, tahu sudah selesai aja. Paling nggak ibaratkan nonton film di bioskop nih, ya pengennya mutar ulang lah gitu ya. Nah jadi kira-kira begitu ya guys ya. Oke guys, jadi reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching. We'll be right back.